Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network step by step ya. Nah, jadi di sini ada berbagai macam informasi yang cukup mantap, cukup menarik berkaitan dengan proyek yang sangat fenomenal di dunia, yaitu adalah Pi Network. Dan langsung saja kita ke informasi intinya. Di sini disebutkan daripada Twitter Pi Blockchain, disebutkan bahwa Pi Network pada Mei 2023 ya, pada tanggal 24 Mei, proyek konstruksi progress and news. Nah, di sini kita bisa langsung menerjemahkan seperti berikut. Jaringan Pi 24 Mei 2023, progres konstruksi proyek dan berita. Yang pertama di sini disebutkan Pi Network wallet update. Jadi ada semacam informasi tentang wallet ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan mempersiapkan peluncuran mainnet. Kemudian dalam persiapan peluncuran mainnet jaringan Pi, dompet telah mengalami pembaharuan yang sangat signifikan. Pembaharuan terbaru mencakup penambahan fitur buka kunci dompet aplikasi pengembang yang memungkinkan para pengguna dengan dompet ekosistem untuk bisa mengaksesnya. Kemudian juga disebutkan selain itu antarmuka dompet telah dirancang dengan dukungan bahasa Cina yang disederhanakan. Nah, oke rekan, dan di sini juga disebutkan untuk daripada dompet di sini juga mendukung atau support dengan bahasa Cina yang disederhanakan. Ini membuatnya lebih nyaman bagi pengadopsi awal komunitas Cina untuk bernavigasi dan beroperasi ya. Dan mungkin di sini untuk yang pertama kali menikmati mungkin adalah orang-orang dari negara Cina, karena di situ yang sudah support GCV. Dan juga mungkin bisa dikatakan untuk Cina itu adalah negara yang memiliki presentasi yang lolos migrasi, mungkin ya paling banyak ya yang melakukan semacam barter and close mainnet dengan harga GCV. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang updating daripada Pi Network wallet ya. Di antaranya di sini juga disebutkan dalam persiapan peluncuran Open Mainnet telah mengalami pembaharuan yang sangat signifikan. Kemudian di sini juga ada semacam penambahan fitur buka kunci dompet aplikasi pengembang. Jadi di sini untuk aplikasi-aplikasi pengembang itu sudah bisa terbuka kuncinya. Kemudian intinya adalah semacam aplikasi ekologi pihak ketiga atau developer ya, seperti contoh Tokopedia. Tokopedia di situ juga memiliki wallet sendiri ya. Jadi mungkin ketika nanti rekan-rekan bertransaksi itu akan masuk ke dalam wallet Tokopedia, dan itu disebut dengan wallet pengembang dan sudah terbuka ya rekan-rekan. Intinya di sini aksesnya itu sedikit demi sedikit akan terbuka dan kita bisa menikmatinya. Kemudian di sini yang nomor 2 ada semacam pembaharuan data, yaitu skalabilitas dan perluasan cangkupan para pionir. Berbagi indikator data dalam ekosistem jaringan Pi menunjukkan tanda-tanda skalabilitas dengan dampak positif pada pengadopsi awal. Kemudian di sini mari kita lihat statistik yang terbaru. Nah, di sini disebutkan tentang data testnet. Dibandingkan dengan data yang dilaporkan minggu lalu, jumlah node aktif di testnet telah meningkat hampir 3.000. Kemudian di sini menghasilkan pertumbuhan yang sesuai dalam jumlah total node. Tingkat pertumbuhan ini berada dalam kisaran normal dan menunjukkan kemajuan yang stabil dalam fase testnet. Kemudian di sini juga disebutkan data jaringan utama. Kemudian dalam seminggu terakhir, mainnet telah menyaksikan pembuatan sekitar 50.000 alamat baru dan pemetaan 30 juta koin Pi. Angka-angka ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dan mencerminkan ekspansi yang sehat, meskipun tren pembuatan 120.000 alamat dari minggu sebelumnya tidak berlanjut. Kecepatan pembuatan alamat saat ini menunjukkan bahwa proses pemetaan secara bertahap mendapatkan momentum. Kemudian kuantitas pemetaan rata-rata per alamat adalah sekitar 5 hingga 600. Menunjukkan peningkatan bertahap dalam proporsi pembuatan peta awal yang menyoroti perluasan cakupan pengadopsian awal. Nah, di sini mungkin sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya, dan ini juga berkaitan dengan saldo-saldo yang dimigrasikan ke dalam saldo mainnet ya yang tercatat di blockchain Pi. Disebutkan ada sekitar 2.500 per jam akun-akun yang termigrasikan ke dalam saldo mainnet. Kemudian dengan kecepatan tersebut itu bisa dimungkinkan setiap bulan ada sekitar 1,5 juta akun yang memiliki atau permigrasi ke saldo mainnet ya. Kemudian di sini ada 3 kemajuan atau yang ketiga ya rekan-rekan, ada kemajuan mainnet.
pertumbuhan stabil dan memajukan cakupan perintis, pengembangan mainnet melanjutkan pintasan positifnya dengan pembuatan 50.000 alamat dan keberhasilan pemetaan 30 juta koin ya. Kemudian di sini juga disebutkan angka-angka ini berada dalam kisaran yang diharapkan dan menunjukkan pertumbuhan jaringan yang stabil meskipun laju pembuatan alamat sedikit melambat dibanding minggu sebelumnya ya. Perlu dicatat bahwa proses pemetaan yang sedang berlangsung berkembang secara bertahap dengan setiap alamat berkontribusi pada peningkatan cakupan pengadopsian awal. Tren ini menekankan komitmen dan partisipasi komunitas Pi seiring perkembangannya menuju adopsi yang lebih luas. Nah, itu tadi adalah semacam informasi, 3 informasi updating Pi Network pada bulan Mei ya, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023 bahwa di sini progress atau masih on progress. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali rekan kita yang berkomentar dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Vietnam, bahasa Cina dan lain-lain ya. Kemudian di sini kita juga bisa mengunjungi Twitter daripada Pi Blockchain. Kita bisa cek and recheck dalam Twitter Pi Blockchain sudah diikuti 297.000 pengikut. Intinya di sini Pi Blockchain juga memiliki reputasi bagus dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan proyek Pi Network ya. Pengikutnya sangat banyak sekali. Kemudian dalam bio-nya juga disebutkan Pi Network membangun mata uang kripto paling banyak digunakan di dunia untuk mendukung ekonomi point to point yang paling inklusif di dunia. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali informasi updating demi updating. Di antaranya ada informasi 2 hari yang lalu, kemudian ada 5 jam yang lalu ya. Nah, kita coba cek and recheck informasi dari 2 jam atau 2 hari yang lalu ya. Nah, ini adalah informasi yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian di sini ada informasi yang update 5 jam yang lalu. Disebutkan bahwa ada pertukaran komoditas jaringan Pi mempromosikan interaksi dan juga komunikasi komunitas dan meningkatkan koneksi kerjasama antar pengguna. Video tersebut memperlihatkan seorang pionir di Cina berhasil menukar koin Pi dengan mobil merek terkenal. Di sini disebutkan ada salah satu pionir dari Cina yang sudah berhasil membeli mobil dengan koin Pi. Nah, kita bisa menyaksikan ya apakah informasi ini benar atau hoax. Yang pasti memang Pi Network sedang viral di negara Cina. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menyaksikan untuk mobil itu tadi sempat ada simbol Pi Networknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sebagai bentuk informasi demi informasi seperti imunitas ya. Dan rekan-rekan juga bisa menulis pendapat rekan-rekan dalam kolom komentar. Ininya di sini kita yang berada di Indonesia hanya bisa semacam menganalisa dan juga bisa mendapatkan informasi demi informasi secara cepat, terutama dalam Twitter ya, di seluruh dunia. Kemudian juga ada informasi updating 1 hari yang lalu, toko pengalaman pertukaran dagangan Bitcoin jaringan Pi pertukaran barang telah menjadi kenyataan. Pengguna dapat dengan mudah menukar berbagai barang dan jasa melalui koin Pi. Intinya di sini untuk event-event barter sudah mulai tersebar marak di berbagai belahan dunia. Dari berbagai macam toko-toko yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan mata uang Pi. Jadi rekan-rekan bisa membeli produk-produk ya ketika rekan-rekan sudah memiliki saldo di mainnet. Nah, di sini disebutkan seperti berikut ini informasinya. Terutama di sini yang paling getol adalah yang ada di negara Cina ya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti berikut ini informasi demi informasinya. Kemudian yang ada di Korea Selatan itu juga support, bisa dikatakan juga mendukung untuk harga atau untuk pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Rata-rata di Korea Selatan itu satu koin Pi nya seharga 30 sampai 100 US dollar. Kemudian yang ada di Indonesia beberapa waktu yang lalu itu juga ada event barter yang diselenggarakan di Ponorogo ya oleh KPIG. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.